Ya, Noval, Nurul, Nana, siapa lagi nih? Fit. Eh, Bagaimana kabar semuanya? Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya teman-teman, supaya kita bisa interaksi lebih detail. Dan siapa tahu di kemudian hari kita ketemu dan ternyata kita pernah sama-sama belajar. Rezia, Noval, Nurul, siapa lagi? Fit, mana Fit tadi? Nana, silakan on cam kalau bisa nah. Tapi kedengaran di suara kok. Rezia, Noval, Nurul. Kedengaran jika cuman mohon maaf Kak lagi nggak pakai jilbab Ci. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Kak. Ya Allah, batin tidak diterima kalau tidak ada burak dari gue. Oke, thank you Rezia. Sebelumnya pertama-tama teman-teman mohon maaf lahir batin dan semuanya kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan maaf sekali dan atas perbuatan atau perkataan yang mungkin kita pernah interaksikan. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas offline kebangsaan. Sebetulnya di materi-materi sebelumnya kalau tidak salah cuma dua orang yang hadir tuh ya. Nana sama siapa satu tenang lupa. Nupe, Nupri. Nupa, iya Nupa. Nupa tidak hadir ya? Nupe nggak hadir Kak. Enggak hadir, Kak. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi materi tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya, kemarin itu kita sebetulnya telah bahas satu materi penting, yaitu berkaitan dengan integritas. Salah satu submateri yang di wawasan kebangsaan CPNS itu sifatnya menjadi poin utama, menjadi materi utama, bukan sebagai submateri atau apa namanya, eh, materi yang minor, tapi menjadi salah satu materi utama yang penting sekali untuk kita kuasai. Tapi insya Allah nanti kita akan review lagi materinya. Untuk pada hari ini kita akan membahas materi baru teman-teman berkaitan dengan materi nasionalisme. Salah satu materi yang sebetulnya juga kalau dilihat dari komposisi soalnya itu mayoritas di antara 30 soal wawasan kebangsaan. Oke, Kentara kelihatan teman-teman aman? Nana, Trezia, Noval sama Nurul aman? Kelihatan? Aman. Aman. Aman, oke. Teman-teman kalau misal nanti ada yang mau ditanyakan silakan langsung bertanya, raise hand atau misal sampaikan saja pertanyaan di kolom chat kalau misal malu-malu di on mic. Tapi berharap jangan cuma malu-malu nah, karena wawasan kebangsaan itu kan butuhnya penalaran, butuhnya analytical thinking, butuhnya logika. Kalau misal kalian tidak sampaikan pendapatnya, itu akan apa namanya salah satu untuk melatih analytical thinking untuk melatih penalaran adalah ya sampaikan ke pendapat kak supaya bisa ditahu bagaimana caranya kalian jawab. Oke, untuk materi nasionalisme itu sebetulnya materi yang salah satu poin penting juga selain integritas. Kan ada lima sub pembahasan nasionalisme, pilar negara nanti yang paling panjang karena di situ bahas Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada bela negara, kita juga belum pelajari. Integritas kemarin sudah kita pelajari dan bahasa negara. Nah, hari ini berharap teman-teman fokus. Ini materi salah satu penting sekali dan tidak pernah luput dari setiap paket wawasan kebangsaan. Untuk materi yang pertama, kita ini kita skip dulu teman-teman. Saya rasa kalian sudah familiar di bagian ini. Kalau misal TBK itu ada 30 soal, kemudian targetnya kita belajar adalah ada 3 poin. Minimal skor tak adalah 140. Kalau misal kalian mau main aman di CPNS dan harus bisa dapat atau jawab soal 45 detik per soal. Oke, kita akan membahas ini trik-triknya. Nanti kita bahas sembari eh, pengembangan soal. Nah, teman-teman, untuk materi nasionalisme sebetulnya itu akan main di ranah pengertian, kemudian tindakan atau implementasi, dan perbedaannya dengan bela negara, cinta tanah air, patriotisme, sama nasionalisme itu sendiri. Untuk yang paling pertama, ingat ke pengertian dulu secara konsep. Sebetulnya tidak akan diminta untuk menghafal pengertiannya yang kayak ini. Tidak akan ada soal yang mengatakan bilang pengertian nasionalisme adalah tidak bakal ada. Tapi yang bicara adalah bagaimana bentuk penerapannya nasionalisme. Untuk tahu bentuk penerapannya, ingat dulu
Coba teman-teman, kalau misal ini orang yang pakai, sorry, orang yang mematuhi aturan atau hukum yang berlaku. Oke, coba pertanyaanku kayak ini. Orang yang mematuhi aturan atau hukum yang berlaku, itu tindakan nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, atau patriotisme? Ada yang bisa jawab? Rezia kira-kira itu tindakan apa Rezia? Orang yang patuh terhadap aturan, nasionalisme, bela negara, patriotisme, atau cinta tanah air? Nasionalisme, Apa namanya? nasionalisme kah? Nasionalisme. Kalau Rezia Novel sama Nurul, apa? Ya, jadi kolom chat. Nasionalisme. Oke, thank you Nurul. Thank you Novel. Nasionalisme juga dan sebagainya. Oke, yang di bagian ini, orang yang patuh terhadap aturan atau hukum yang berlaku, sebetulnya itu bukan bagian dari nasionalisme, guys. Tapi itu bagian dari bela negara. Kenapa bisa? Nah, sekarang kita mau tahu dulu perbedaannya. Pertama, teman-teman, harus kita dulu sebelum kita pengertian ini, nah, jangan kita dulu fokus pengertian ini, jangan kita dulu hafal, jangan kita dulu tulis. Kita mau dulu bedakan di slide ini ya. Tunggu. Hmm. Oke, jelas ya. Pertama teman-teman, bedakan ki antara nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, sama patriotisme. Karena empat tindakan ini beda sekali. Kenapa harus kebedakan ini? Karena di soal itu kan dia bedakan dan harus diambil kata kuncinya supaya bisa dieliminasi atau bantu dieliminasi jawaban. Bagaimana caranya membedakan? Pertama teman-teman, ingat ki, yang namanya tindakan bela negara dulu sama patriotisme. Nah, bela negara sama patriotisme itu perbedaannya adalah kalau bela negara itu tindakan sesuai kewajiban untuk membela negara. Sedangkan patriotisme itu adalah tindakan melebihi kewajiban untuk kepentingan negara. Jadi teman-teman, yang paling pertama untuk melihat perbedaannya ini adalah ingat kata kuncinya. Kalau misal bela negara itu dia konteksnya sesuai dengan kewajiban. Oke. Kalau bela negara, sorry, kalau bela negara sesuai kewajiban. Kalau patriotisme itu melebihi kewajiban. Makanya tadi yang patuh terhadap aturan atau hukum itu adalah bela negara. Karena kan kewajiban tak. Kami sejauh ini. Coba kalau misal pertanyaannya kayak gini. Apa ya? Hmm, eh, eh, meng, Oke, misal ini teman-teman, ada tindakan nih, menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah Garuda. Karena ada nih programnya Prabowo Tah, yang pembangunan sekolah rakyat dan sebagainya, sekolah Garuda dan sebagainya. Terus ada tanah tak milik tak pribadi. Terus kita kasih negara untuk pembangunan sekolah itu. Itu masuk tindakan apa? Nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, atau patriotisme? Apa ini? Patriotisme. Novel, thank you. Yang lain, dia masuk tindakan patriotisme. Kenapa bisa patriotisme? Karena di sini ada tindakan pengorbanan atau ada unsur yang melebihi kewajiban. Jadi teman-teman, kata kuncinya bela negara sama patriotisme terletak dari benangnya, benang kewajibannya. Apakah sesuai dengan kewajiban atau melebihi kewajiban?
Kalau misal melebihi seperti yang kayak ini, itu bagian dari patriotisme. Nah, sekarang nasionalisme sama cinta tanah air. Khusus nasionalisme, sebetulnya secara sederhana, itu tindakan persatuan atau bangga terhadap identitas negara. Apa saja identitas negara, tak ada yang tahu? Coba sebelum kita ke pengertian. Orang yang suka pakai batik. Orang yang suka pakai batik, teman-teman, ini bela negara atau cinta tanah air? Sorry, ini nasionalisme atau cinta tanah air? Ada yang bisa jawab? Nurul, Rezia, efek ini ya, efek kurang THR-nya ya. Nasionalisme. Iya, ngeliatin ke novel. Yang lain, saya penasaran kali sama novel ini. Kenapa tidak on cam novel? Udah pakai di juga. Nasionalisme, oke. Teman-teman, sekarang fokus. Orang yang suka pakai batik itu apa namanya, merupakan tindakan cinta tanah air. Sebetulnya nasionalisme juga tindakannya, merupakan tindakan nasionalisme. Tapi kalau misal dibedakan antara nasionalisme sama cinta tanah air, maka orang yang suka pakai batik itu bagian dari cinta tanah air. Kenapa bisa? Kalau misal cinta tanah air, itu artinya adalah setia terhadap NKRI. Sementara nasionalisme itu adalah tindakan bersatu. Kalau misal apapun tindakan yang mengarah ke bersatu, kayak misal gotong royong, musyawarah, eh, apalagi ya sederhananya rapat, itu bagian dari nasionalisme. Atau ada tindakan yang mengarah ke identitas negara, kayak apa itu identitas negara? Kayak misal bendera, bahasa, lambang, sama lagu. Kalau misal ada tindakan-tindakan yang menggunakan salah satu dari ini, contoh, eh, berdiam diri atau hormat ketika pengibaran sang merah putih, itu kan bagian dari bendera. Ada yang dia singgung identitas negara. Itu artinya nasionalisme. Tapi kalau di luar dari identitas negara itu, kayak misal pakai batik, membeli produk dalam negeri dan sebagainya, itu bagian dari cinta tanah air. Paham guys sejauh ini guys? Jadi secara sederhana teman, nasionalisme itu kata kuncinya persatuan sama identitas negara. Cinta tanah air itu artinya setia terhadap NKRI. Aman? Ada pertanyaan? Oke, tidak on cam karena lagi di jalan jadi gelap. Oke, thank you Noval. Oke, jelas. Oke, Abrizal. Pindah pindah slide dan ternyata masih menulis satu screenshot bilang nah. Sekarang kita pindah lagi ke materi yang tadi. Ini teman-teman kata kuncinya adalah ini dulu. eh, Oke, nasionalisme kan secara konsep itu sikap untuk mencintai, menjaga, mempertahankan untuk kepentingan negara. Semua tindakan nasionalisme bela negara, cinta tanah air sama patriotisme itu kan untuk kepentingan negara semua. Itu persamaannya. Tapi khusus materi nasionalisme, ingat ya, kalau misalnya di soal diperintahkan untuk cari mana tindakan nasionalisme, berarti cari tindakan yang mengarah ke persatuan atau menghargai bebalala. Apa itu bebalala? Identitas negara. Supaya lebih mudah untuk ingat. Ini boleh dibalik-balik. Babele, babelala boleh. Lala babe boleh. Lala bebah boleh. Bendera, bahasa, lambang, sama lagu. Intinya kalau misal ada yang salah satu dari itu tindakannya, itu bagian dari nasionalisme. Atau berkaitan sama kepentingan negara, NKRI, dan wawasan Nusantara. Jadi rumusnya nasionalisme itu tindakan ini semua. Oke guys, teman. Next teman-teman, apalagi yang paling penting di materi nasionalisme? Di materi nasionalisme, saya rasa kalian sudah cukup familiar kayak misal tindakan-tindakan seperti ini ya. Tindakan-tindakan nasionalisme kayak misal di lingkup ASN, lingkup masyarakat, lingkup personal, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian lingkup bernegara mengutamakan kepentingan umum, kemudian lingkup generasi muda, pendidikan, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi hal-hal seperti ini contoh-contoh tindakan nasional
Tapi saya rasa kalian cukup familiar dengan tindakan-tindakan seperti itu. Cuman yang paling penting adalah ingat kata kuncinya nasionalisme itu apa ciri-ciri. Terus teman-teman, di materi nasionalisme yang paling penting dan sering muncul di soal adalah yang masalah ini. Ada beberapa bentuk-bentuk ancaman yang harus kita tahu istilahnya sama tahu ancamannya itu kayak bagaimana. Dan ini sifatnya semua negatif. Pertama ada chauvinisme. Chauvinisme itu pengertiannya adalah sikap cinta negara secara berlebihan. Atau sederhananya kayak gini, lebih suka ke negara tak, lebih cinta ke negara tak, tapi kita rendahkan bangsa lain atau negara lain. Misalnya kayak sebentar main bola timnas Indonesia lah lawan apa tadi, Saint Kitts atau Indonesia lawan Malaysia lah. Kadang kan orang bilang, apa gitu negara Malaysia, negara Upin Ipin dan sebagainya. Itu bagian dari tindakan chauvinisme. Apalagi kalau misal ada tindakan yang mendiskriminasi negara tertentu, itu juga tindakan chauvinisme. Jadi ini bertentangan dengan nasionalisme. Primordialisme, sikap mengutamakan ikatan sosial seperti suku, agama, atau daerah, atau bahkan ikatan-ikatan yang sifatnya personal. Contohnya teman-teman, yang namanya primordialisme itu, contoh, kan bisa ada biasanya ada ibu-ibu majelis taklim ya, yang kalau misal kadang ada yang bilang, muka saya berteman sama orang-orang yang cantik, gitu deh, muka saya berteman sama orang-orang yang ganteng. Kalau misal tidak ganteng, tidak cantik, tidak mau berteman. Atau sederhananya, ada orang suka kelompok-kelompok pakai iPhone misalnya. Maka saya berteman yang pakai iPhone deh, yang tidak pakai iPhone tidak mau teman. Itu primordialisme. Jadi tindakan-tindakan yang seperti ini itu bertentangan sama nasionalisme. Kemudian ada sukuisme, sama dengan chauvinisme. Bedanya masalah objek. Yang tadinya bangga sama bangsa sendiri, sekarang sukuisme, bangga sama suku sendiri tapi merendahkan suku lain. Next teman-teman, ada bentuk ancaman yang lain yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme itu sifatnya sikap kedaerahan atau sederhananya sifat kedaerahan. Misalnya kayak ada budaya Mapatabe, Matabe di Bugis Makassar. Kalau di Bugis Makassar Matabe itu baik sekali, sopan sekali. Terus ke Jawa ada mas-mas lewat tidak Matabe dan marah dan kita pukul, itu etnosentrisme namanya. Membawa apa namanya nilai-nilai daerah ke daerahnya orang lain. Kemudian westernisasi atau kebarat-baratan. Kayak misal ada orang yang foto profil WA-nya K-pop atau background HP-nya apa namanya K-pop atau hal-hal yang lain. Ekstremisme, sikap berlebihan. Yang namanya ekstrim tuh terlalu ekstrim, terlalu berlebihan caranya. Maaf sekali, kalau misal di agama yang biasanya kalau misal ada orang maaf sekali ada orang yang pakai cadar tiba-tiba dia sini sini, ada orang yang celana cingkrang tiba-tiba dia sini sini, itu bagian dari ekstremis. Jadi teman-teman, yang pertama tadi di bagian materi nasionalisme harus kita tahu pertama bentuk apa namanya karakteristiknya mereka itu apa. Yang kedua harus kita tahu terkait dengan apa namanya bentuk-bentuk yang mengancam, dan yang ketiga harus kita tahu tindakan-tindakannya seperti apa. Sejauh ini ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Oke, kalau sudah aman, jadi teman-teman ini sebetulnya materi nasionalisme, selebihnya akan main di pengembangan soal. Yang mau saya sampaikan, ingat, tidak akan diminta untuk sebut atau jawab kalimat sesuai dengan apa yang ditampilkan di layar. Tapi yang paling penting adalah harus kita tahu pemahaman setiap kata kunci di pembahasan. Dan itu yang akan kita pakai dalam menjawab soal atau eliminasi jawaban. Nah, misal kita ambil contoh soalnya kayak gini. Ada nih contoh soalnya kecil sekali ya. Oke. Di sini teman-teman ada nih pertanyaan. Pernyataan mana yang paling tepat mencerminkan implementasi nasionalisme? Nasionalisme kan tadi itu artinya adalah persatuan atau tindakan yang mengarah ke identitas negara atau bala. Coba poin pertama.
rutin mengikuti upacara keagamaan tiap Senin dan memasang umbul-umbul di pekarangan rumah. Pertanyaanku, nasionalisme atau bukan ini? Mengikuti upacara keagamaan itu nasionalisme atau bukan? Nasionalisme Kak. Nasionalisme? Iya Kak. Ini. Eh, apa? Nah, umbul-umbul itu apa? Oke, thank you, Noval. Umbul-umbul itu kayak ini, Noval. Kayak misal yang apa namanya? Yang lihat yang bendera-bendera Honda Honda kayak gitu, bendera Indosat dan Benda. sebagainya. Apa? Umbul-umbul itu yang sifatnya apa namanya iklan tapi yang bendera-bendera kayak gitu. Jadi teman-teman, yang poin pertama ini sebetulnya bukan tindakan nasionalisme. Mengikuti upacara keagamaan itu tindakan yang mengarah ke kewajiban ataukah justru mengarah ke nasionalisme? Ini bukan nasionalisme. Makanya langsung satu kita coret. Satu, sisa dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, Bendera panjang yang dipasang setiap bulan Agustus. Oke, benar. Teman-teman, kalau misal kalian sampaikan pendapatnya kalian di kolom chat, jadi sedikit agak delay, jadi saran on mic, ya. Walaupun tidak bisa ya, tidak apa-apa di kolom chat. Terus konsisten memilih dan mempromosikan produk dalam negeri meskipun harganya sedikit lebih mahal. Nasionalisme atau bukan? Nasionalisme, Kak. Nasionalisme. Oke, dua kita Nasionalisme Kak. pertahankan. Oke, thank you. Mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka serta bergabung pada organisasi yang memantau transparansi anggaran. Nasionalisme atau bukan? Ya, nasionalisme juga, Kak. Baik. Empat, membentuk kelompok lokal. Nasionalisme atau bukan? Bukan, Kak. Kenapa bisa bukan? Iya, sabar Dalwan. Oke, ini bagian dari sifatnya nih negatif karena ada kata-kata provokatif di sini. Mengecualikan warga dari suku etnis tertentu. Jadi dia apa namanya mendiskriminasi atau mengecualikan kelompok-kelompok tertentu. Makanya empat negatif. Kita coret tempat. Berarti sisa 5 dan 6. Menjual data atau informasi sensitif. Nah, sampai sini saja sudah bisa langsung kita cut. Ada sensitif, terus dijual. Itu kan tidak sensitif lagi. Berarti ini sifatnya negatif. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 6. Jawabannya Charlie. Ini cukup mudah. Kita next lagi, kita tingkatkan levelnya teman-teman. Eh, nah, masih ingat yang tadi? Perbedaan mendasar antara nasionalisme Indonesia dengan chauvinisme atau etnosentrisme. Teman-teman yang baru bergabung atau belum pernah kita ketemu sebelumnya, ingat biasakan untuk jawab soal wawasan kebangsaan fokus ke pertanyaan. Walaupun kalian sudah lincah, sebetulnya kalian sudah bisa jawab dengan opsi. Tapi kita fokus dulu pertanyaan. Perbedaan mendasar antara nasionalisme sama chauvinisme dan etnosentrisme. Apalagi itu chauvinisme? Masih ingat? Sikap cinta negara secara berlebihan dan menganggap Buat. bangsa lain lebih rendah. Itu Oke, kalau chauvinisme. etnosentrisme? Kalau etnosentrisme menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri dan menganggapnya paling benar. Oke. Jadi sederhananya kalau etnosentrisme atau lebih apa di sifatnya lebih bagus saya suku bus apa gitu suku ini. Sifat kedaerahannya kuat sekali. Jadi perbedaannya antara itu adalah kita lihat di opsi alpha. Kesediaan untuk berkompetisi secara sehat dengan negara lain. Ada kaitannya positif atau tidak alpha? Tidak berkaitan.
Kenapa tidak berkaitan teman-teman? Karena kan yang ditanyakan yang membedakan dari tiga bentuk ini kan masalah diskriminasinya atau masalah pengakuannya. Yang chauvinisme sama etnosentrisme sama-sama ya diakui di dirinya, orang lain tidak diakui. Itu secara sederhana Pak. Berarti masalah pengakuan. Jadi yang mau dicari nasionalisme itu lebih mengakui semuanya. Kalau dilihat teman-teman, berarti itu positif atau tidak? Ini kok positif Bukan karena ada kayaknya deh. apa Positif. negatif ya Positif, Nana. tapi kayaknya bukan ini deh. Iya, Oke kita kasih positif. positif, tapi bukan bravo. Terus Charlie, Charlie positif atau negatif? Siapa ini yang bergabung? Zalwan. Zalwan dari Suwandi Afrizal. Ini positif atau negatif opsi Charlie? Eh, B, positif. Charlie positif, Iya, yang C B, ini B. negatif. Oh, kalau Bravo positif. Kalau Charlie Iya, negatif. Kenapa bisa ya negatif? negatif. Oke. Kenapa bisa negatif? Hati-hati kalau misal ketemu kata-kata kayak gini. Ada beberapa diksi yang sebaiknya kalian hindari ketika dapat opsi yang mengandung kata itu. Kayak misal mutlak, selain mutlak ada lagi absolut, selain absolut ada bebas, selain bebas ada sebebas bebasnya. Ketika kalian temukan kata-kata seperti ini di opsi, curiga ini langsung sebagai opsi yang negatif teman-teman. Di materi apapun di wawasan kebangsaan itu biasanya kata-kata seperti ini merupakan kata-kata negatif atau provokatif sehingga tidak perlu kita pertimbangkan sebagai opsi yang positif. Coba Charlie, penekanan pada perlindungan terhadap kepentingan nasional yang mutlak. Tidak selamanya kepentingan nasional itu harus didahulukan. Oke, kadang kepentingan negara juga harus didahulukan. Yang namanya mutlak itu ya kalau misal A, ya A bisa aja. Tidak ada lagi opsi yang lain. Makanya yang kayak ini di semua materi wawasan kebangsaan itu kalian hindari. Terus delta, penempatan ideologi Pancasila di atas kepentingan golongan. Ini sebenarnya positif. Error keyakinan bahwa bangsa Indonesia memiliki takdir untuk memimpin. Tidak ada bahas takdir di sini. Antara Bravo sama Delta, apa yang jawabnya? Ada yang bisa jawab, guys? Kalau delta itu Kak ada kata kepentingan golongan. Aduh, Yang lain? Apa jawabannya? Nurul, Ariswan, Zalwan, lagi. Rezia, Saya juga Kak, Iksan. menurutku yang B benar Kak, karena kalau D itu mengarah ke kepentingan golongan, sedangkan kita juga harus tidak boleh mementingkan golongan tertentu. Golongan tertentu. Oke teman-teman. Di bagian ini kan sebetulnya harus dilihat kenapa dia positif karena yang dia kan apa namanya dia fokuskan kepentingan Pancasila atau Pancasila itu yang paling tinggi di antara semua tujuannya golongan. Jadi bukan berarti golongan yang difokuskan. Jadi tetap berapa nih? Oke, sebetulnya jawaban yang paling tepat ya, Bravo. Yang bisa Bravo teman-teman, Delta itu positif. Memang positif, karena Pancasila kan harus ditempatkan di semua apapun masalah kepentingan ataupun ideologi. Itu yang paling tinggi. Cuman kan kita tidak bahas perbedaannya, chauvinisme sama etnosentrisme juga mengakui Pancasila. Tapi yang menjadi masalah adalah caranya mereka yang membeda-bedakan kelompok atau golongan lain. Nah, berarti di sini masalah pengakuan yang menjadi titik fokus. Masalah pengakuan yang menjadi benang merah yang membedakan antara nasionalisme, chauvinisme, sama etnosentrisme. Jadi, kalau misal jawab ke soal wawasan kebangsaan, kendati pun dapat ke opsi yang positif, caranya untuk menjawab adalah pastikan apa yang dibahas di soal dan apa yang ada di opsi. Jangan kita terlalu melenceng walaupun itu kalimatnya positif.
Makanya Bravo itu yang paling make sense dengan soal. Karena di sini masalah pengakuan, kesetaraan, martabat semua bangsa di dunia. Nasionalisme mengakui semua bangsa di dunia. Sementara chauvinisme sama etnosentrisme membedakan. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Oke, terus kita tingkatkan lagi soalnya. Di soal selanjutnya, guys. Eh, jangan dulu ini. Oh, ini. Kalimat di atas menunjukkan dari dampak gagalnya implementasi nasionalisme dalam kehidupan bernegara. Penasaran Kak sama jawaban tak? Saya kasih 45 detik, silakan coba jawab. Oh, oke, time's up guys. Sekarang apa jawaban tak? Dia apa jawabannya? Iksan, Zalwan, Nana, Nurul, Afrizal, sama Marswandi. Apa jawaban tak? Nana, Delta ya. Afrizal, Charlie. Hmm, oke, yang lain. Yang lain apa jawaban tak? Ketemu? Oke, sekarang fokus baik-baik teman-teman. Kita akan jalan error. Oke, kita mau tahu bagaimana caranya jawab wawasan kebangsaan. Berharap Kak ingat baik-baik, berharap Kak pahami baik-baik. Kita pindah di slide yang fixing. Oke, teman-teman, di soal wawasan kebangsaan kalian di CPNS akan dihadapkan ke sama sifat soalnya yang penalaran. Tapi yang menjadi challenge adalah kalian akan dipressure masalah waktu. Kalian akan dikejar masalah waktu. Untuk menjawab soal wawasan kebangsaan, ada beberapa tips yang bisa kalian pakai. Pertama, ketika kalian dapat soal wawasan kebangsaan, langsung ke fokus pada pertanyaan atau kalimat terakhir. Jangan fokus baca narasinya. Ketika di kalimat terakhir ngambang pertanyaannya, kayak misal, berdasarkan tindakan tersebut. Nah, ada kata-kata tersebut kan? Jangan dibaca dari awal ke terakhir, tapi baca di kalimat sebelum pertanyaan. Atau satu kalimat sebelum kalimat terakhir. Terus yang kedua adalah perhatikan dan sesuaikan antara SML, ini berkaitan sama soal yang tadi. Kemudian ingat kata kunci, eliminasi opsi yang mengandung disik negatif yang tadi sudah kita bahas seperti mutlak, absolute, dan yang terakhir adalah masifkan tryout. Kenapa tryout itu dan jawab soal itu penting sekali? Kenapa harus ke 80% untuk jawab-jawab soal? Karena itu akan semakin sering di wawasan kebangsaan akan ketemu polanya. Ternyata polanya begini, jawabannya seperti ini. Karena kalimat-kalimatnya yang diganti-ganti atau dibolak-balik pola-polanya. Nah, kembali ke yang tadi, perhatikan ini ya, sesuaikan antara SML-nya. Yang namanya SML itu kan subjek, masalah, sama lokasi. Kita mau lihat dulu di pertanyaan yang tadi. Yang namanya subjek kan ada pemerintah, ada masyarakat, ada ASN, ada apa lagi?
pemuka agama, dan sebagainya. Oke, kenapa perlu kita tahu SML-nya? Misalnya kayak gini, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh siswa. Kalau siswanya ditahu subjeknya, berarti jawabannya jangan dia pernah pilih apa namanya menghukum murid, karena tugasnya siswa kan bukan menghukum. Tugasnya dia kan menjalankan perintah, menjalankan program dan sebagainya. Apalagi tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan tupoksinya adalah membuat kebijakan atau tugasnya membuat kebijakan, bukan menghukum, bukan untuk yang sifatnya bukan tupoksinya. Itu yang pentingnya tahu subjek. Masalah pun juga harus kalian tahu, begitupun juga dengan lokasi. Pertanyaanku, di soal ini ada tidak subjeknya siapa? Di soal yang ini ada subjeknya? Tidak ada ya? Atau ada? Ihsan, Zalwan, Nana, dan sebagainya ada subjeknya atau tidak? Enggak negara Kak subjeknya. Apa? Kehidupan negara sih. Masalahnya gitu. Kehidupan negara. Oke, teman-teman, ini tidak ada subjek. Kenapa tidak ada subjeknya? Kan tidak ada yang difokuskan siapa yang dispesifikkan pemerintah kah? Berarti kita bahas secara umum. Berarti kita bahas negaranya secara apa namanya umumnya. Terus masalahnya ada terkait dengan gagalnya implementasi nasionalisme. Nah sekarang bisa kita langsung jawab, walaupun kata kunci ini kita pegang. Implementasi nasionalisme. Nasionalisme kan tadi yang kalian tahu, nasionalisme itu kan bersatu sama cinta atau menghargai identitas negara, bibalala. Berarti kalau gagal, Ki, berarti tidak bersatu, Ki. Ki, sama tidak kita hargai identitasnya. Berarti sisa kita cari, mana tindakan di sini yang tidak bersatu. Dan mana tindakan yang tidak menghargai identitas negara. Atau yang tadi kita lengkapkan, ada di lokasinya. Ada toh kehidupan bernegara. Jadi bukan kita bahas kehidupan daerah, kehidupan personal, tidak bahas kehidupan yang sifatnya kecil, tapi kita bahas kepentingan negara. Ada dua kata kunci. Nah sekarang coba kita eliminasi satu-satu. Munculnya kesenjangan sosial yang timpang akibat dari persaingan bebas. Pertanyaanku, kira-kira teman-teman, kalau misal yang kesenjangan sosial, sekarang ada nasionalisme atau tidak? Ada nasionalisme di Indonesia tak? Karena bersatu nih. Pertanyaanku, ada tidak kesenjangan sosial? Tetap ada tak? Karena kesenjangan sosial tidak berpengaruh sama nasionalisme. Karena nasionalisme itu hanya mengarah ke tindakan persatuan, bukan masalah kesenjangan sosialnya. Pun teman-teman, ini kehidupan yang sifatnya kehidupan apa namanya sosial, bukan kehidupan bernegara secara umum. Ini sifatnya negatif. Satu kita coret. Oke. Poin kedua, pergerakan massa untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah. Ini kehidupan bernegara atau bukan? Guys, poin kedua kita pertahankan atau kita cut atau kita buang atau kita bully atau kita diskriminasikan. Halo, dua itu tetap kita pertahankan. Kenapa bisa kita pertahankan? Karena ini bagian dari kehidupan bernegara. Kalau misal ada tindakan ini, pergerakan massa untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah, yang kayak terjadi di masa reformasi, yang digulingkan Soeharto, itu bagian tindakan yang mengancam negara. Karena ada bagian tindakan yang merusak persatuan, plus menggoyangkan atau apa namanya, mengacaukan kehidupan bernegara. Westernisasi, apa itu westernisasi? Westernisasi kira-kira kita pertahankan atau kita buang? Rezia, Nurul.
Iksan sama siapa namanya? Afrizal. Westernisasi kita pertahankan atau kita buang? Kak, Apa? Apa Zalman? kalau menurut Zaman Kak, kayaknya dibuang ya, karena kayaknya tidak ada hubungannya dengan kehidupan bernegara, karena ini maksudnya ke orientasi pada budaya Barat Good masyarakat. job. Tiga itu sifatnya negatif guys. Oke, itu Zalman. Karena kan yang ditanyakan adalah kehidupan bernegara. Sementara poin tiga itu bahas kehidupan personal. Westernisasi, terserah mau kau gaya bagaimana, mau kau suka siapa, terserah mau beli produk dari luar negeri atau tidak, itu bukan bagian dari kehidupan bernegara, itu kehidupan personal. Kendati pun yang tadi kita bahas ini ancaman nasionalisme, tapi kan yang ditanyakan kehidupan bernegara, makanya tiga negatif. Poin empat, pertanyaan terakhir Galwan, ini positif atau tidak? Positif Kak, Kenapa bisa? karena ini ada hubungannya dengan kehidupan bernegara Kak, yang yaitu menggalang kekuatan politik untuk menyelesaikan diri dari suatu negara. Jadi ada muncul yang namanya tidak ada tidak adanya persatuan dalam suatu negara tersebut karena ingin memisahkan diri dari suatu negara. Oke, gue jawab. Pertama, karena dia apa namanya, aspeknya atau skopnya adalah kehidupan bernegara. Kedua, karena ada kata-kata memisahkan. Nasionalisme kan persatuan. Berarti kalau gagal berarti berpecah belah, berpisah, dan sebagainya. Berarti empat itu sifatnya positif. Lima, hedonisme, berhambur-hamburan, apa namanya, boros dan sebagainya itu kehidupan personal. Makanya lima negatif. Jadi teman-teman jawabannya adalah dua dan empat atau error. Oke guys. Jadi ini pentingnya kalian tahu terkait dengan kenapa penting sekali untuk tahu konsep nasionalisme supaya bisa eliminasi beberapa jawaban. Terakhir sebelum kalian kuis, eh, nah ini pertanyaannya di sini adalah pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks nasionalisme yang humanis diartikan sebagai apa? Nah, kembali kita ke cara jawab soal. Tadi kan cara jawab soal adalah harus kita tahu subjek, masalah, dan lokasi. Ini. Kemudian harus ke fokus pertanyaan. Kedua, ketiga harus sesuaikan antara jumlah objek soal sama opsi jawaban. Pertanyaannya, berapa objek di sini di soal ini? Ini sebetulnya ada dua objek. Karena dia bilang dalam konteks nasionalisme yang humanis. Berarti dua objek sini. Ada nasionalismenya sama humanis. Nasionalisme mengarah ke persatuan negara atau kepentingan negara. Humanis itu kan memanusiakan. Berasal dari negara mana, tidak peduli berasal dari daerah mana, semua kita hargai selama dia manusia. Berarti cari memiliki kepentingan negara sama kepentingan manusiawi. Kita lihat opsi alfa, menghormati setiap warga negara. Oke, tanpa memandang latar belakang politik. Ada humanisnya, ada nasionalisme. Ini positif atau tidak alfa? Alfa positif atau tidak? Ya Kak, Alfa positif atau tidak? positif Kak. Positif. Oke, kita positifkan. Berapa positif atau tidak? Tidak, Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok positif. berarti Kak. Oke, positif. Oh, Tapi teman-teman sebetulnya ini adalah negatif. Kenapa? Kepentingan bangsa itu oke mengarah ke nasionalisme, tapi tidak ada humanisnya. Makanya dia sifatnya negatif. Charlie mengakui harkat martabat bangsa lain, ini humanis. Karena menghargai semua bangsa lain, tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Itu nasionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat sebetulnya di bagian soal ini adalah Charlie. Kenapa bisa Charlie? Karena kan di soal itu ada dua objek yang dia minta. Dan opsi Charlie mengakomodir kedua objek tersebut. Jadi hati-hati ketika jawab soal, ada beberapa pola soal dan diperhatikan kita di tips-tipsnya. Jadi berharap teman-teman kalian bisa implementasikan di soal-soal berikut. Ada pertanyaan sejauh ini?
Tadi Chattingnya saya nanti bertanya salah. Kak, untuk yang opsi A itu kenapa bisa salah Kak? Oke. Opsi alfa. Opsi alfa itu Zalwan, menurutnya Zalwan yang di mana nasionalismenya, di mana humanisnya. Kalau menurut Zalon Kak, yang bagian humanismenya itu bagian tanpa memandang latar belakang politik. Kalau nasionalisme, oh iya Kak, ada nasionalismenya Kak. Oke. Menghormati setiap warga negara itu nasionalismenya ya. Oke, sebetulnya teman-teman, ini sifatnya memang positif alfa Zalwan. Oke, kalau Charlie coba Zalwan. Kalau Charlie Zalwan, menurutnya Zalwan positif atau negatif? Positif Kak. Oke, positif. Sama-sama kita sepakat tuh ada alfa sama Charlie positif. Delta sama error kita akadnya. Karena tidak berkaitan arahnya. Aman minta? Nah, bagaimana caranya jawab teman-teman? Itu kan paling ampuh, apa namanya, paling efektif untuk jawab soal TWK adalah eliminasi. Kenapa eliminasi penting? Untuk mencari mana yang paling kira-kira yang paling tepat di antara yang tepat. Alfa sama Charlie memang positif. Cuman ketika dapat ke soal yang sifat opsi yang lebih dari satu yang positif, sisa kita cari mana yang paling lengkap, yang mana yang paling melekat sama pertanyaan. Misal, opsi alfa sebetulnya positif, Zalwan dari awal. Cuman ini lebih kecil skopnya dibanding opsi Charlie. Nasionalisme kan bahas kepentingan negara. Humanis kan berarti manusiawi secara universal. Di bagian opsi Charlie, dia luas sekali dibanding Alpha yang sekedar hanya bahas terkait dengan masalah latar belakang politik, itu pun hanya fokus pada warga negara. Beda opsi Charlie jauh lebih lengkap, jauh lebih luas, dan jauh lebih mendunia atau universal. Makanya ketika dapat Ki, lebih dari satu opsi yang positif, pastikan Ki mana yang paling lengkap atau mewakili opsi itu. Aman, Zalwan? Aman Kak. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita coba latihan. Positif, jelas. Oke, thank you, Bizal. Kita coba latihan. Tolong kerja baik-baik. Jangan pakai ChatGPT, jangan pakai Google. Coba menurutnya kalian, kita akan pacu dengan waktu. Saya kasih kita timer. 1 menit satu soal. Coba silakan kalian jawab. Masing-masing silakan sediakan kertasnya ataupun pulpennya atau catatannya atau di HP boleh. Oke, silakan 1 menit teman-teman. Dimulai dari sekarang. Dua 20 detik. Oke, next teman-teman. 啊，等等，
Oke, totalnya ada 6 nomor teman-teman. Silakan nomor selanjutnya di 5 nomor yang terakhir ada di kolom chat ada 5 nomor. Saya kasih waktu dalam waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Di 5 menit terakhir.
2 menit terakhir. Oke, time's up guys. Sudah semua? Halo, Nana, Ihsan, Jalwan, Nurul, Afrizal, Rezi, aman? Sudah? Done. Oke, thank you Nana. Mari kita jawab sama-sama. Kita mulai dari nomor satu. Apa jawaban tak nomor satu? Teman-teman yang tidak bisa on mic atau tidak memungkinkan, silakan sampaikan jawabannya di kolom chat. Apa jawaban tak nomor satu guys? Yang tadi pertanyaan yang ini. Ihsan, Ulil Haq, Nana, Zalwan, Afrizal, Kezia. Apa jawaban tak? Alfa. Oke, mari kita jawab teman-teman. Di sini kan pertanyaannya adalah dalam konteks NKRI, esensi utama nasionalisme yang menjamin keberlanjutan persatuan. Nah, berarti kata kuncinya di bagian ini. Moki jaminkan keberlanjutan persatuan. Berarti pertama teman-teman, yang paling sederhana, bisa dieliminasi mana yang bukan masalah persatuan. Yang bisa dieliminasi itu delta. Ini masalah eh, konstitusi hasil amandemen tidak ada mengarah ke persatuan. Kemudian yang bisa di cut juga Charlie, pengakuan keragaman budaya sebagai kekayaan karena fokusnya kekayaan. Bravo sebetulnya bisa kita pertahankan alpha sama error. Cuman kan tidak cukup hanya persatuan, tapi satu paket antara keberlanjutan persatuan. Kalau dilihat teman-teman yang mengarahkan sosok apa namanya kelompok untuk bersatu secara terus menerus itu dipengaruhi oleh bahasa. Cuman bahasa sifatnya terlalu kecil. Begitupun dengan error. Satu bangsa, keinginan untuk menjadi satu bangsa merdeka, Bravo dan error sejatinya sudah diwakili opsi alfa di opsi ideologi, yaitu Pancasila. Jadi kenapa bersatu itu terus-menerus dilaksanakan atau terus berlanjut? Karena masalah komitmen untuk mempertahankan ideologi negara yakni Pancasila. Oke, Ucok yang jawab alfa.
Kita next di soal selanjutnya. Di soal nomor 2 tak yang atau ini tadi apa jawaban tak? Ihsanana, Zalwan dan lain-lain. Silakan seperti jawabannya. Nak. Delta, thank you Afrizal. Yang lain? Jawab oleh kalau semua. Delta Zalwan. Oke. Di sini kan pertanyaannya adalah di tengah kemajemukan, apalagi artinya majemuk beragam, eh, beraneka ragam, seperti beraneka ragam suku, agama dan sebagainya. Apa yang paling esensial atau apa yang paling penting yang mengikat menjadi satu entitas bangsa? Sebetulnya teman-teman, kalau dilihat di opsi alfa, oke delta semua, alfa itu sifatnya positif. Dulu kan kalau pertanyaannya dari dulu, yang paling pertama kenapa bisa menjadi satu bangsa? Alasannya adalah karena sama-sama kita punya rasa senasib, menderita. Dulu kan bentuk kerajaan kita semua. Ada kerajaan Goa, kerajaan Singosari, kerajaan Sriwijaya, dan sebagainya. Kan? Cuman kan kalau misalnya masalah penderitaan di awal-awal itu biasa. Atau dalam pertemanan. Pertemanan kan biasa solid. Kalau misalnya dalam keadaan yang sifatnya sama rata, tapi ketika ada yang kesenjangan, biasanya itu ada yang bilang lupa daratan dan sebagainya. Makanya di bagian sejarah itu sifatnya negatif. Tapi kalau dalam konteks paling awal, itu yang ini yang positif. Terus Bravo, wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah sifatnya diam, bukan dia menyatukan, tapi dia yang disatukan. Dan sementara yang dicari adalah yang menyatukan, ya, atau yang mengikat. Kesatuan cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, ini positif. Kehendak kolektif dan kesadaran untuk bersatu, ini juga positif. Kesamaan bahasa nasional, ini sifatnya negatif. Tapi kalau dilihat dari konteks Charlie sama Delta, yang paling lengkap itu opsi Delta. Kolektif artinya menyeluruh, secara bersama-sama, kompak, dan sebagainya. Kehendak secara bersama-sama, dan sama-sama kita sadar, supaya bersatu kita menjadi satu bangsa. Dan ini jauh lebih lengkap yang mewakili opsi Charlie. Kalau misal opsi Charlie memang cita-cita itu positif sekali, jauh lebih lengkap. Tapi masalahnya, dia hanya fokus masyarakat adil dan makmurnya. Kalau misal tidak adil dan tidak makmur, ya tentu berpecah belah. Makanya ini Charlie sifatnya negatif. Terus teman-teman di nomor selanjutnya, di nomor 6. Apa jawaban tak nomor ini? Yang masalah Sultan Syahrir. Silakan seperti jawabannya. Udah ada? Nana Zarwan Rezia dan lain-lain. Charlie Iksan. Next. Charlie Afrizal. Iksan, Afrizal, Zalwan. Charlie juga. Ada jawaban yang berbeda kah? Oke, Charlie semua. Nana juga Charlie. Oke, berarti ini harus cukup mudah. Peran Syahril dalam konteks nasionalisme. Apa memang yang dia lakukan? Pentingnya membangun kesadaran politik rakyat yang demokratis, bahkan saat Indonesia masih berjuang melawan kolonialisme. Berarti sisa kita cari yang mana di sini masalah demokratis. Demokratis kan artinya adalah berpendapat, menghargai orang lain, kemudian musyawarah dan sebagainya. Kalau misal opsi alfa perlawanan fisik bukan demokratis, merumuskan dasar-dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta, positif. Mengedepankan pembentukan kesadaran politik berbasis etika universal. Kesadaran politik itu demokratis, positif. Mempersiapkan struktur militer negatif, menjadi negosiator ulung yang menolak segala bentuk perundingan. Menolak segala bentuk perundingan negatif. Nah, di bagian ini teman-teman, di sini kan perannya adalah, bentuk soalnya adalah ada pola demokratis dan berjuang melawan kolonialisme. Berarti ini bukan hanya masalah terkait dengan masa dulunya. Kalau misal opsi Bravo merumuskan dasar-dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta,
ini tidak ada pembahasan terkait dengan masalah perumusan dasar negara, tapi fokusnya adalah kesadaran politik. Makanya jawabannya adalah Charlie. Oke, cukup mudah di soal ini. Soal nomor 7, apa jawaban Pak? Ini kayaknya sudah ya. Nomor 7 itu, ini tadi yang dijawab, Di. Jawabannya adalah Charlie, yes. Oke, selanjutnya di nomor 8, apa jawaban Pak? Nomor 8 juga harusnya mudah. Rizal, Lana, dan sebagainya. Bravo. Oke. Mari kita bahas, teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan adalah hal ini diwujudkan melalui apa? Apa memang diwujudkan? Nah, seperti yang saya bilang, jangan dibaca dari awal. Lihat di kalimat sebelumnya. Bahkan 3 sampai 4 kata kalimat sebelumnya itu sudah cukup untuk mewakili untuk jawab soal. Di sini kan berfungsi sebagai satu kesatuan kohesif. Berarti pengen mewujudkan yang masalah persatuan. Jadi kalau misal bahas, apalagi ada kata kuncinya nasionalisme. Nasionalisme kan persatuan sama beba lala. Nah, sekarang kita cari mana ada persatuan sama atau beba lalanya. Satu-satunya yang ada adalah di opsi Bravo. Penetapan bendera bahasa dan lambang negara sebagai konsensus simbolik. Konsensus itu artinya kesepakatan. Oh iya, lupa juga saya sampaikan bahwa salah satu kunci wawasan kebangsaan adalah tergantung dari seberapa banyak kosakata yang kalian pahami. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk kalau misal banyak kosakata yang kita tahu. Makanya teman-teman sebaiknya mulai dari sekarang penting sekali untuk selalu pelajari pola-pola soal dan kata-kata atau diksi supaya tahu kosakatanya. Karena biasa dipakai istilah asing atau istilah yang tidak lazim kita dengar. Terus nomor selanjutnya, nomor 9. Apa jawaban nomor ini? Atau nomor 5 di jawabannya kalian. Apa jawaban Ihsan, Nana, Zalwan, Nurul, Afrizal, Rezi? Ya, Rezi tidak pernah ada ini ya. Sekarang yang Rezi ya. Jawabannya. Oke, sebetulnya ini cukup mudah teman-teman. Ada kata kunci yang cukup jelas. Bravo, oke. Bukan cicit-cicit toh. Zalwan, dalam perspektif nasionalisme konstitusional. Nah, ada kata kuncinya nih. Nana, Charlie. Zalwan itu berapa atau Charlie? Oke, di sini kan nasionalisme konstitusional. Batas-batas emosional nasionalisme harus diselaraskan dengan apa? Kita mau tahu dulu, konstitusional itu sering sekali muncul di setiap soal-soal wawasan kebangsaan. Konstitusional itu sama dengan aturan, sama dengan hukum, aturan, hukum, sama dengan legal. Makanya ada disebut legalisasi, legalisir, legalisir bukan kata baku sebetulnya. Artinya pengesahan, kemudian artinya peresmian, kemudian penandaan bahwa hal itu sudah sah secara hukum. Berarti teman-teman, kalau ditanyakan nasionalisme konstitusional, kita cari nasionalisme yang sesuai dengan aturan. Ini tidak bahas aturan. Bravo juga tidak bahas aturan. Satu-satunya yang bahas aturan adalah opsi Charlie. Fungsi kebangsaan dan manfaat yang diakui secara legal formal. Makanya jawabannya adalah Charlie. Oke, next. Nomor 10 atau terakhir. Nah, ini. Apa jawaban nomor 10, guys? Apa jawaban nomor 10?
tentang korupsi. Nana Zalwan Iksan, Nurul Afrizal Trezia. Oh, yang lambat ini. Cari. Kompak semua. Masya Allah. Oke, ini cukup mudah juga guys. Ini terkait dengan masalah korupsi. Korupsi itu merupakan krisis nilai karena apa? Melemahkan kepercayaan pasar internasional ini terlalu jauh, mengganggu stabilitas politik tidak masuk, mengkhianati amanat kedaulatan itu connect sekali, kesenjangan sosial antar pegawai BUMN, ini sifatnya terlalu jauh juga merusak reputasi. Jawaban yang paling tepat ialah Charlie. Yang paling fundamental, yang paling dasar adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanat kedaulatan ekonomi yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau dilihat teman-teman soal-soal nasionalisme itu ya sifatnya yang kayak gini. Jadi akan dihadapkan ke sama implementasi tindakan-tindakannya, kemudian akan ditanyakan terkait dengan bagaimana bentuk ancamannya, kemudian dampaknya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus bisa terbiasa untuk temukan pola-pola soal yang tadi. Harus bisa bedakan subjek, masalah, sama lokasinya. Coba satu lagi teman-teman. Pengen bahas satu soal. Ada di sini cukup penting. Eh, yang kayak ini. Oke, perhatikan di nomor 16. Di nomor 16 kan pertanyaannya adalah, dalam konteks nasionalisme, yang dituntut adalah netralitas, integritas. Peran utama ASN adalah. Berarti kalau misal kita analisa, subjeknya ada, ASN. Jadi fokus Miki, oh pegawai ASN, bukan nih orang-orang lain atau masyarakat umum dan sebagainya. Karena subjeknya jelas. Terus objeknya ada, netralitas sama integritas yang dibutuhkan. Sisa kita cari. Mari kita fokus ke opsi alfa. Menjadi contoh teladan dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Tidak ada pembahasan terkait dengan ASN, tapi hanya fokus bagi masyarakat atau rakyat. Oke. Terus berapa? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pertanyaanku, positif atau tidak berapa? Positif. Positif. Kemudian, Charlie, memastikan semua prosedur administratif berjalan cepat dan bebas biaya. Delta mengkampanyekan program pemerintah kepada masyarakat luas. Pertanyaanku, positif atau tidak Delta? Delta positif atau tidak Zalwan, Iksan, Ana, Rezia, Afrizal, Nurul. Ini sifatnya nih negatif karena yang dituntut adalah masalah netralitas. Netralitas itu tidak hanya fokus pada yang namanya netralitas itu adalah tidak berpihak kepada siapapun. Jadi delta itu sifatnya negatif. Teror menjaga kerahasiaan negara dari ancaman spionase asing. Ini positif atau tidak? Ya, karena skopnya adalah SN. Di antara Bravo sama Charlie, apa jawaban Pak? Di antara Bravo sama Bravo. Charlie, apa jawaban Pak? Berapa kak? Bravo. Good. Jawaban yang paling tepat ialah Bravo. Di sini fokus masalah netralitas sama integritas. Jadi kalau misalnya opsi Charlie itu terlalu sempit, kalau hanya memastikan bebas biaya sama berjalan. Jadi teman-teman perhatikan Ki yang seperti soal-soal kayak gini, ketika dapat Ki soal yang sifatnya ada subjek masalah dan lokasinya, ingat baik-baik. Begitupun dengan cara jawab soalnya, sesuaikan antara objek soal sama opsinya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan guys? Aman?
Kak, sedikit Aman, lagi Kak. pertanyaan. Ada Kak kata-kata ini Kak yang mudah diingat, yang mudah dipahami definisi-definisinya tadi penjelasannya. Penjelasan penjelasan tentang apa yang Nana maksud? Ini Kak eh ektos apa? Etnosentrisme dan Oh, oh ancaman-ancaman yang bertentangan tadi ya? Bentuk-bentuk yang bertentangan tadi ya? Atau ancaman terhadap nasionalisme? mudah diingat. Iya, yang mudah diingat tuh kata-kata yang banyak. Oke. Pertama Nana, kalau misalnya yang masalah pengertian nasionalisme tadi pahami tah, tinggal saja bebalalah atau persatuan. Hmm? Kalau misalnya yang masalah chauvinisme, etnosentrisme, primordialisme dan sebagainya, sebetulnya itu agak sulit untuk disingkat Nana. Cuman lihat di soal itu chauvinisme yang tadi dibahas, chauvinisme itu biasa di soal diganti menjadi nasionalisme sempit. Jadi kalau nasionalisme yang positif yang tadi yang apa namanya, yang tadi dibahas persatuan, itu nasionalisme luas. Kalau nasionalisme sempit itu artinya chauvinisme, etnosentrisme, primordialisme, sukuisme dan sebagainya. Pertama saranku untuk mudah diingat, jangan dipaksa dulu untuk hafal semua. Pasangan kan gitu loh. Kalau chauvinisme berpasangan sama nasionalisme luas, nasionalisme luas sama sempit. Apalagi yang berpasangan, sukuisme. Sukuisme kan bahas tentang suku. Jadi nasionalisme, chauvinisme, sukuisme satu pasang. Oke. Primordialisme sama etnosentrisme beda tipis. Satu pasang juga. Primordialisme fokus pada penilaian personal, etnosentrisme berfokus pada daerahnya. Sebetulnya kalau misal cara hafal yang sifatnya konsep itu apa namanya agak-agak apa namanya agak sedikit bular apa namanya buram ketika hanya disingkat karena di soal itu biasanya dia pakai tetap dia pakai istilah-istilah begitu. Caranya pertama adalah paketkan ki dengan pengertian-pengertiannya. Yang kedua adalah harus dibiasakan dengan soal-soal kayak gini supaya terbiasa ki untuk oh ini yang kemarin. Aman Nana? Oke, kalau sudah aman masih ada teman-teman? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan hari ini. Saya berharap teman-teman bisa implementasikan soal-soal yang sifatnya nasionalisme kayak tadi. Itu pola-polanya juga sebenarnya sama dengan konsep materi yang lain. Yang membedakan adalah materinya secara spesifik. Terima kasih untuk hari ini guys. Good luck untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.